Ada ungkapan di sana itu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau orang yang punya piutang itu belum mampu membayarnya, maka orang yang punya uang itu hendaknya ya sabarlah untuk menunggu sampai kapan dia itu punya kemampuan untuk membayarnya itu. Dan di dalam hadis ini sama dengan itu. Barang siapa yang menangguhkan hutangnya dari orang yang tidak mampu pembayarannya maksudnya, atau sekalian menghapuskan, dihilangkan itu, diibrokkan. Ya, nggak usah bayar dah hutangnya sampean ke saya, nggak usah bayar, lebih bagus itu, nggak usah nunggu-nunggu kan. Tentunya yang begituan itu hutangnya kalau sedikit ya, kalau banyak mungkin pikir-pikir kan kayak gitu untuk dihapusnya itu. Kalau cuma 10.000 misalnya, ya bisa mungkin. Tapi kalau 100 mungkin pikir-pikir mungkin. Ya. Bagi orang yang tak begitu kaya, dihapuskan, tidak usah bayar itu. Artinya diibrokkan, dibebaskan dia dari hutang kepada dirinya itu. Itu bagus nih. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu aidan annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyun yahullahu fi min kurabi yaumil qiyamati fal yunaffis an mu'sirin aw yadha anhu. Barang siapa yang kesenangannya itu akan diselamatkan oleh Allah. Barang siapa yang kesenangannya itu akan diselamatkan oleh Allah. Min kurabi yaumil qiyamati, dari kesusahan di hari kiamat nanti. Fal yunaffis an mu'sirin, maka hendaknya orang itu menangguhkan ya, pembayaran hutangnya an mu'sirin, dari orang yang kesulitan untuk membayar hutang itu, belum mampu, belum punya. Awidha anhu ya, atau meletakkan sekalian orang itu anhu, dari mu'sir itu. Maksudnya yadha itu tidak ditagi-tagi itu, dibebaskan itu namanya diletakkan ya. Tak diingat-ingat lagi. Sudah hutangnya sampean kepada saya yang jumlahnya segitu itu sudah tidak usah bayarlah, saya bebaskan hutang kalian. Berarti sampean sudah selesai hutangnya gitu lah. Itu namanya diibrokkan, dibebaskan ya, dari tanggungan hutang itu. Bagus itu, bagus ya. Ya, sekali lagi tentunya kalau uangnya itu sedikit. Kalau banyak ya mungkin apalagi sampai jutaan ya. Itu mungkin pikir-pikir mungkin itu. Bagi orang yang tak begitu terlalu kaya ya. Entah kalau orang terlalu kaya mungkin uang 1 juta itu ya mungkin tidak ada harganya, tidak ada nilainya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Telah bertemu siapa para malaikat ruha rajulin, kepada rohnya seorang laki-laki, mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian, yakni orang-orang terdahulu. Faqalu, maka malaikat bertanya, a'amilta minal khairi syai'an, apakah Anda pernah melakukan kebaikan? Ya. A'amilta minal khairi syai'an, apakah Anda, kata malaikat ini, apakah Anda pernah melakukan kebaikan dulu pada waktu di dunia? Qala la, laki-laki itu, roh laki-laki itu menjawab, la, tidak. Qalu, malaikat bertanya, tadzakkar, coba ingat-ingat apa yang Anda pernah lakukan dulu pada waktu di dunia itu. Jangan bilang tidak, coba diingat-ingat itu. Qala, terus lalu rohnya laki-laki itu bilang, kuntu ya, udayinun nasa fa'amuru fityani ayyundhirul mu'sirah.
Oh iya, saya ingat ya, iya. Kuntu udayinun nasa. Saya menghutangkan uang kepada manusia lain. Fa'amuru fityani. Maka saya menyuruh kepada anak-anak saya ayyundirul mu'sira agar supaya menunda kepada pembayarnya orang yang tidak mampu. Wa yatajawwazu anil musiri, ya, dan mengampuni atau membebaskan, ya, anil musiri dari orang yang punya kemampuan. Qala Allahu tajawwazu anhu, ya, bebaskanlah oleh kalian anhu dari orang yang punya kemampuan itu. Jadi setelah diingat-ingat nyatanya, ya, orang laki-laki itu, rohnya laki-laki itu ternyata pada waktu di dunia dulu itu pernah menghutangkan uangnya kepada orang lain. Lalu dia memerintahkan kepada anak-anaknya jangan sampai hutangnya itu ditagih kepada orang yang punya hutang itu. Ya. Kalau orangnya itu masih belum punya kemampuan, jangan sampai ditagih hutangnya itu. Kalau kepada orang yang punya kemampuan, kalau bisa, padahal orang itu mampu, andai kata bayar, bebaskan, tidak usah bayar. Ya, lebih bagus itu, lebih bagus. Andai kata bayar dia mampu, tapi dia orangnya yang punya uang itu, sudahlah tidak usah bayar hutang, bagus itu, bagus. Tajawwazu anhu, maka bebaskanlah oleh kalian anhu dari hutang itu untuk orang yang punya kemampuan untuk membayarnya itu. Kenapa begitu? Yaitu riwayat berikutnya ini. Wa fi riwayatin annallahu subhanahu wa ta'ala qala ana haqqu bidza minka. Kata Allah, ya, saya berhak bidza untuk memberikan pengampunan minka ketimbang Anda. Untuk itu, tajawazu an abdi, bebaskanlah oleh kalian an abdi dari hambaku itu. Ya. Aku lebih berhak untuk membebaskan itu. Ya. Maka karena aku lebih berhak, maka bebaskanlah olehmu, ya, hambaku yang punya hutang kepadamu itu, tidak usah ditagih-tagih itu. Tidak usah ditagih-tagih itu. Jadi Allah sekarang yang akan membayar nanti itu, akan membalas nanti itu kepada hutang yang dibebaskan kepada orang lain, yang tak perlu dibayar dari orang lain yang punya hutang itu. Nanti Allah akan menjamin, akan mengganti kepada orang yang menghutangkan uangnya lillahi ta'ala seperti itu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mislihi sadaqatun. Barang siapa yang menangguhkan atau menunda pembayaran hutangnya kepada orang yang susah untuk membayarnya, falahu, maka bagi orang yang menunda itu bikulli yaumin, dalam setiap harinya, ya, mislihi, yang sama, sadaqatun adalah adapun sedekah itu. Jadi maksudnya, ya, kalau orang menunda pembayaran hutangnya kepada orang yang tidak mampu, dalam setiap harinya itu dianggapnya tetap bersedekah kepada orang yang punya hutang itu. Misalnya saya yang menghutangkan uang kepada orang lain dan saya menangguhkan pembayarannya kepada orang yang punya hutang ke saya itu, maka saya itu dianggap sama bersedekah kepada orang itu tiap harinya itu. Bersedekah tiap hari sama dengan bersedekah tiap hari itu. Umpama sebulan penangguhannya itu ya sama dengan sedekah sebulan kan gitu loh. Umpama sampai terbayar berikutnya itu baru selesai kan kayak itu. Baru selesai. Falahu bikulli yaumin mislihi, ya. Maka bagi orang itu, dalam setiap orang itu sama dengan yang ditangguhkan itu sedekatun, adapun berbentuk sedekah kepada orang yang punya piutang itu. Summa sami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar Nabi juga bersabda lagi dengan sabda yang lain. Man anzara mu'siran
falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqatun. Ini lebih besar lagi. Ya. Barang siapa yang menunda pembayaran hutangnya orang yang tidak mampu, falahu bikulli yaumin mislaihi, 2 kali lipatnya itu. 2 kali lipatnya. Sadaqatun adapun berbentuk sedekah. Terus katanya Buraidah itu, fakultu, terus saya matur, kok beda dengan cerita sebelumnya itu. Sami itu kayak Rasulullah taqulu man andhara mu'siran falahu bikulli yaumin misli sadaqatun. Summa sami itu kata taqulu man andhara mu'siran falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqatun. Kan sepertinya ini bertentangan sepertinya ini. Yang pertama itu sama dengan 1 kali sedekah, terus penundaan di kata yang kedua ini sama dengan 2 kali sedekah. Sama dengan 2 kali sedekah. Qala lahu, maka Nabi menjawab kepada Buraidah yang bertanya itu. Bikulli yaumin sadaqatun qabla ayyahillad dinu. Yang saya maksudkan dalam setiap hari itu sama dengan 1 kali sedekah kalau hutangnya itu belum lunas. Hutangnya itu belum lunas. Tapi kalau sudah lunas, ya fa'andarahu, fa'idha haladdinu fa'andarahu, apabila telah lunas apa hutang itu masih menangguhkan, falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqatun. Yang andai kata bayar itu mampu orang itu, tapi masih ditunda pembayarannya itu, maka itu sama dengan 2 kali sedekah itu. Sama dengan 2 kali sedekah. Tapi kalau tidak mampu bayarnya, lantas ditunda 1 kali sedekah itu dalam setiap harinya. Andai kata orang yang punya piutang itu mampu untuk bayarnya, tapi masih disuruh jangan bayar dulu begitu, maka berarti sama dengan 2 kali sedekah dalam setiap harinya itu. Berlipat berarti itu, berlipat sedekahnya itu. Falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqatun. Maka bagi orang itu dalam setiap harinya itu mislaihi, itu sama dengan 2 kali ya. Sadaqatun adapun sedekah itu. Wa fi riwayatin man anzara mu'siran falahu kulla yaumin sadaqatun qabla ayyahillad dinu. Sebelum dainu bukan din ya. Qabla ayyahillad dainu, sebelum hutang itu ya menjadi halal, menjadi lunas ya. Fa idza halad dainu fa andarahu ba'da dzalik falahu bikulli yaumin misluhu sadaqatun. Ya. Sadaqatun. Ya. Yundiru ay yu'ajjilu ya. Yundiru ay yu'ajjilu dari andara yundiru ya. Andara yundiru sama dengan maknanya ayu ajilu wa yumahilu ya. Tajawazu ya tajawazu di sini maknanya ayyafu, artinya memberi pengampunan, artinya tak usah bayar itu loh, dibebaskan, itu namanya yafu, memberi maaf ya, memberi pengampunan itu ya. Tak usah bayar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Barang siapa yang bermaksud an tustajaba da'watuhu, akan diterima apa doanya kepada Allah, wa an tukshafa, dan akan dihilangkan kurbatuhu apa kesusahannya, fal yufarrij an mu'sirin, maka hendaknya memberikan keleluasaan atau kelapangan an mu'sirin dari orang yang sedang kesusahan itu. Jadi insya Allah, jadi orang-orang yang suka menunda pembayaran hutangnya terhadap orang yang tak mampu untuk membayarnya itu, insya Allah kalau berdoa kepada Allah dan doanya itu insya Allah segera diterima oleh Allah. Ya. Akibat bantuan dari orang yang hutangnya itu ditunda itu.
Dan insya Allah pula ya kesusahan-kesusahannya itu ya akan dihilangkan oleh Allah. Makanya pas kitab ini ya diberi nama dengan Kasful Ummah, berarti menghilang serbek ya. Untuk hilang serbek banyak sedekah itu insya Allah serbek itu akan hilang insya Allah nantinya. Cuma nama turanya Kasful Ummah itu ya menghilang serbek ya serbek. Ya. Pada waktu di dunia ini ya keadaan serbek ya mau hilang serbeknya ya banyak sedekah ya banyak berbuat baik kepada orang lain insya Allah akan dihilangkan oleh Allah kesusahan kita itu. It'amut ta'am memberikan makanan kepada orang lain. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra makanu qattu. Dikumpulkan siapa manusia yaumal qiyamati kelak di hari kiamat a'ra dengan keadaan telanjang makanu qattu yang belum pernah mereka itu telanjang sama sekali. Wa ajwa'a dan dikumpulkan manusia itu dengan keadaan lapar makanu qattu yang mereka itu belum pernah lapar pada waktu di dunia dulu itu. Wa atma'a dan dikumpulkan dengan keadaan haus makanu qattu mereka belum pernah haus. Wa ansaba dan dengan keadaan capek makanu qattu mereka belum pernah capek. Famangkasa lillahi azza wa jalla barang siapa yang memakaikan pakaian lillahi ta'ala karena Allah azza wa jalla kasahullahu azza wa jalla maka Allah akan memberikan pakaian kepada orang itu azza wa jalla. Wa man at'ama lillahi azza wa jalla at'amahullahu azza wa jalla barang siapa yang memberikan makan lillahi ta'ala maka Allah itu akan memberikan makan juga kepada orang itu azza wa jalla. Wa man saqa azza wa jalla barang siapa yang memberikan minum lillahi azza wa jalla saqahullahu azza wa jalla maka Allah akan memberikan minum juga kepada orang itu azza wa jalla. Wa man amila lillahi barang siapa yang bekerja lillahi karena Allah aghnahullahu maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang itu ya. Wa man afa lillahi azza wajal a'fahullahu azza wajal. Ini janjinya Allah ya seperti itulah ya. Di manusia nanti itu katanya di hari kiamat ya dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang padahal mereka itu belum pernah telanjang. Belum pernah telanjang tapi ditelanjangin di sana itu. Akibat kelakuannya di dunia suka membantu pakaian kepada orang lain maka orang itu tidak ditelanjangi lagi di akhirat nanti itu. Yang lapar tidak pernah lapar, yang haus tidak pernah haus ya, yang capek tidak pernah capek ya. Semuanya itu adalah merupakan balasan dari Allah. Makanya di hari yang kedua itu adalah yang disebut dengan hari pembalasan ya. Sekarang ini hari kita banyak menanam, nanti metiknya nanti itu nanti di akhirat itu kan gitu. Perbanyaklah nanam kebaikan pada waktu kita masih punya kesempatan di dunia ini yang nanti ya metiknya keuntungannya itu akan dipetik nanti di akhirat itu ini semuanya pasti terjadi, pasti terjadi. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah itu tak akan tidak terbukti, pasti terbukti nanti itu kepada siapa saja yang banyak menanam pada waktu di dunia ini, insya Allah nanti di akhirat tinggal memetik hasilnya nanti itu. Makanya ada ungkapan dari Sayyidina Ali itu ada pernah bersabda ya, ad-dunya mazra'atul akhirah kan kayak gitu. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat kan kayak gitu. Diperbanyaklah nanam pada waktu di dunia ini nanti pahalanya ya akan kita petik nanti di akhirat itu.
Warwiya an Ja'far al-Abdi wal Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu billadzina yut'imuna at-ta'ama min abidihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu adalah berbangga kepada malaikat-malaikatnya billadzina dengan sebab orang-orang yut'imuna at-ta'ama yang mereka memberikan makanan min abidihi dari hamba-hambanya Allah. Jadi para malaikat itu cukup menjadi dibanggakan oleh Allah ya, yang membagi rezeki kepada manusia itu menjadi bangga karena rezeki yang diberikan oleh Allah dibagikan oleh para malaikat itu diberikan lagi kepada hamba-hamba Allah yang lain yang membutuhkan itu. Sehingga Allah menjadi bangga kepada malaikatnya yang ditugasin untuk ya membagikan rezekinya Allah atau rezekinya Allah kepada hamba-hambanya itu yang kemudian disalurkan lagi untuk disampaikan kepada orang yang membutuhkan itu. An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mim mujibatil maghfirati it'amul muslimi as-saghbani. Mim mujibatil maghfirati ay min asbabil maghfirati, artinya termasuk sebab-sebab terjadinya pengampunan dosa dari Allah ya. It'amul muslimi sya'bani, adapun memberi makan kepada orang Islam yang sedang kelaparan. Ail ja'i ya. As-saghban itu ail ja'i artinya yang sedang lapar ya. Sedang lapar itu. Ini termasuk sebab-sebab yang Allah menjadikan penyebab Allah mengadakan pengampunan kepada dosanya makhluknya itu, diantaranya makhluknya itu suka memberi makan kepada orang Islam yang sedang kelaparan itu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama akhahu khubzan hatta yusbi'ahu wa saqahu ma'an hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu anin nari sab'a hanadiqah bu'du ma baina handaqaini masiratu khamsimi'ati sanatin. Jauh ini, jauh. Jadi barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya khubzan, satu batang roti saja ya. Satu biji roti saja, hatta yusbi'ahu, sehingga satu batang roti itu mengenyangkan kepada saudaranya yang diberi itu. Kemudian setelah memberi makan wasaqahu, dan terus memberi minum hatta yarwiyahu, sehingga ya saudaranya itu menjadi puas ya dari hausnya itu. Hatta yarwiyahu, sampai dia memuaskan kepada saudaranya yang sedang kehausan itu. Ba'adahullahu minan nari, maka Allah menjauhkan kepada orang itu minan nari anin nari, dari api neraka, sab'a hanadhiqa, sejarak 7 parit ya, 7 parit. Bu'du ma baina handaqaini, adapun jauhnya jarak antara 2 parit itu masiratu khamsati mi'ati sanatin, yaitu sejauh 105 tahun ya. 500 ya, masiratu khamsi mi'ati sanatin, sejarak 500 tahun. Antara satu handak kepada handak yang lain 500 tahun, ini kali 7, jauh. Insya Allah diselamatkan dari api neraka itu orang yang suka memberi ini roti ya, roti ya.
Ya kalau orang yang belajar usul fikih itu buang kita roti ya. Umpama bukan roti, ya pada bayi kan kayak gitu. Yang penting apa sih makanan yang mengenyangkan kepada orang lain, apakah itu roti kan kayak gitu. Kita jangan jadi orang tekstual ya. Kalau tekstual ya ini katanya roti, kalau bukan roti enggak bisa begitu ya, enggak bisa begitu. Jadi apa saja yang mengenyangkan, yang bermanfaat kepada orang lain. Oh ini air, kalau kopi, oh, enggak bisa begitu ya. Kopi apa teh apa pokoknya ya wajar lah yang kayak gitu ya. Yang bermanfaat lah insya Allah ya dijauhkan oleh Allah dari api neraka kan kayak gitu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannati. Adapun yang mana saja orang mukmin yang telah memberi makan kepada orang mukmin yang lain ala ju'in ya, sesuai dengan laparnya orang lain itu at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannati, akan memberikan makan kepada orang itu siapa Allah min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhamain saqahullahu yaumal qiyamati minar rahiqil mahtum. Adapun yang mana orang mukmin yang beri minum kepada orang mukmin yang lain sesuai dengan hausnya, ya, saqahullahu yaumal qiyamati, maka akan memberikan minum kepada orang itu siapa Allah kelak di hari kiamat minar rahiqil maktum, dari minuman yang dijaga, yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Kalau masih belum segelnya itu masih belum dibuka sampai sekarang ini, disiapkan kepada orang yang membantu itu. Masih disegel. Sekarang masih disegel. Belum ada yang minum masih. Rahiqul mahtum itu belum ada yang minum masih. Masih utuh. Disiapkan kepada ya umat manusia yang suka memberi minum kepada orang lain ya, akan diberi minuman surga yang disebut dengan rahiq mahtum itu. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uriyin, yang memberi pakaian kepada orang mukmin ala uriyin ya, sesuai dengan ketelanjangannya itu. Karena dia ndak punya pakaian, kasahullah yaumal qiyamati min khudril jannati, dari pakaian hijau yang diambilkan dari surganya Allah. Diambilkan dari surganya Allah. An Qudairin ad-Dabyi radhiyallahu anhu anna rajulan a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni bi amalin yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nari. Sesungguhnya seorang laki-laki pedesaan, Arabian itu orang pedesaan, ya, rempeng kiran itu. Atan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi atau cabis sama Nabi. Faqala, terus dia matur, akhbirni bi amalin yuqarribuni minal jannati. Ya Rasulullah, coba informasikan kepadaku dengan suatu perbuatan yang dapat mendekatkan aku kepada surganya Allah. Wa yubaiduni minan nari, dan dapat menjauhkan aku dari api neraka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, auhuma a'malataka, atau kedua-duanya itu Anda mau mengamalkan. Auhuma a'malataka, atau kedua-duanya yang mendekatkan ke surga Anda amalkan, yang menjauhkan ke neraka Anda amalkan. Ya. Dua-duanya ya sama-sama akan dilakukan. Qala na'am. Arabi itu menjawab, iya Gusti. Ya. Qala
Taqulu al-adla. Anda itu harus selalu bicara keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kalau Anda ingin dekat ke surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah, kalau mau ngomong di tengah-tengah masyarakat harus ya dengan omongan yang adil, ya, yang seimbang, yang seimbang. Wa tu'til fadlah, dan Anda harus memberi kepada sesuatu yang Anda punya kelebihan dari sesuatu itu. Qala wallahi la astati'u an aqulal adla kulla sa'atin. Terus laki-laki itu menjawab, demi Allah saya tidak mampu Nabi, akan bicara keadilan setiap saat itu tidak mampu saya. Susah sekali bicara keadilan itu setiap saat. Wa ma astati'u an u'tiyal fadla, dan saya tidak mampu untuk memberikan kelebihan dari apa yang saya punya. Qala, maka Nabi menjawab, ya kalau tidak mampu kayak gitu, ya patut imut ta'ama, maka Anda itu opsi keduanya, kalau ingin dekat ke surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah, patut imut ta'ama, Anda harus suka memberi makan kepada orang lain. Wa tufsis salama, dan suka menyebarluaskan ucapan assalamualaikum di tengah-tengah masyarakat. Jika ketemu dengan siapa saja kita ucapkan assalamualaikum. Nanti ketemu lagi assalamualaikum. Umpama berkendaraan assalamualaikum, jalan kaki ada orang duduk assalamualaikum, itu namanya menyebarkan salam namanya itu. Dalam keadaan apapun ya kita ucapkan salam. Ya. Kalau tidak mampu bicara adil, tidak mampu memberi kelebihan, ya beri makananlah kepada orang yang butuh dan ucapkan salam di tengah-tengah masyarakat secara merata. Qala hadhihi aidan syadidatun, terus orang desa itu juga bilang, ini juga sulit Rasulullah. Sulit yang beri makanan, wong saya ini orang desa tidak punya makanan, mau disuruh beri makanan, wong saya yang butuh kok ya. Saya butuh makan kok saya ini suruh beri, gimana ini kan kayak ini susah juga ini kan kayak gitu. Qala, ya. Maka Nabi ya, beri opsi ketiga ya, untuk mendekatkan ke surganya Allah. Fahallaka ibilun, apakah kamu itu punya unta? Qala, maka dia jawab, na'am ya Rasulullah. Qala, fandur ila ba'irin min ibilika. Lihatlah olehmu kepada seekor unta min ibilika, dari untanya kamu. Wasiqain, ya, dan tempat min dan bejana, ya, bejana wadah air, ya, dan wadah air, ya. Wasiqain, fandur ila ba'irin min ibilika wasiqain. Lihatlah olehmu ila ba'irin min ibilika, kepada unta yang Anda punya, wasiqain, dan Anda bawa wadah air dan sekalian dengan airnya. Summa a'mid ila ahli baitin la yasrabuna al-ma'a illa ghibban fa asqihim. Kemudian Anda menuju ila ahli baitin, kepada orang-orang rumah tangga, la yasrabuna al-ma'a, yang mereka tidak minum air, illa ghibban, kecuali jarang-jarang. Fasqihim, maka berilah mereka itu minum. Fala'allaka la yahliku ba'iruka, mudah-mudahan tidak celaka ba'iruka, apa unta Anda. Wala yanhariku siqauka, dan tidak bocor, tidak berlubang siqauka, apa tempat wadahnya air kamu itu. Hatta tajibalakal jannatu, sehingga menjadi wajib bagi Anda al jannatu, apa surganya Allah itu. Qala fantalaqal a'rabi yukabbiru, maka pergi orang desa itu yukabbiru, dengan keadaan bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar. Paman haraka siqahu, maka tidak berlubang apa tempat air minumnya itu. Siqa itu tempat air minum yang terbuat dari kulit, ya, yang ada di Mekah itu di Arab, ya. Tempat air, ya, yang terdiri dari kulit kambing. Ya.
Wala halaka ba'iruhu hatta kutila syahidan, sampai dia itu akhirnya menjadi mati syahid, begitu ya. Sampai dia menjadi mati syahid. Ya. Jadi akhirnya dia itu ada opsi terakhir, ya opsi terakhir yaitu suruh bawa unta sekalian dengan bawa wadah diisi air, ya, dibawa ke suatu desa yang desa itu kesulitan air, untuk memberi minum di desa-desa yang kesulitan air itu. Ya. Akhirnya itu yang dilakukan oleh orang desa itu. Ya. Akhirnya ya, dia menjadi orang yang mati syahid. Ya. Karena mati syahid itu ya jaminannya mesti surga sudah. Dia itu akhirnya ya entah jatuh atau gimana itu, terus dia itu karena bangganya begitu dengan membawa air dengan untanya itu, untanya selamat dan tempat airnya tidak bocor begitu, cuman orangnya jatuh akhirnya mati, maka akhirnya dia menjadi syahid kan gitu. Maka itulah yang dikatakan dekat ke surganya Allah, jauh kepada nerakanya Allah kan kayak gitu. Akibat memberi minum ke daerah-daerah yang sulit air. An Ali bin Hasan bin Syakik qala sami'tu ibnal Mubarak wa sa'alahu rajulun. Dan bertanya kepada Ibnul Mubarak rajulun, siapa seorang laki-laki. Ya Aba Abdurrahman, kurhatun kharajat fi rukbati mundu sab'i sinin. Ini adalah sebuah luka bernanah, kharajat fi rukbati terjadi di lututku, mundu sab'i sinina selama 7 tahun. Waqad alajtu bi anwa'il ilaj, dan telah saya mengobati dengan bermacam-macam pengobatan. Wa sa'altul atibba'a falam antafi bihi, dan saya bertanya kepada dokter-dokter, ya, falam antafi bihi, maka belum saya dapat manfaat dari pertanyaan, dari jawaban dokter itu. Qala, maka berkata siapa Ibnul Mubarak, idhab fandur maudian yahtajun nasu al-ma'ah fakhfir hunaka bi'ran. Pergilah kamu, ya, hai laki-laki, ya, pergilah kamu, ya, wahai laki-laki, fandur maudian, maka lihatlah olehmu maudian kepada suatu tempat, yahtajun nasu al-ma'ah, yang sedang butuh siapa manusia di tempat itu, al-ma'a kepada air. Fakhfir hunaka bi'ran, maka galilah olehmu sebuah sumur di tempat itu. Fa inni arju antamba'a hunaka, sesungguhnya saya berharap mudah-mudahan akan keluar hunaka di sana ainun, apa sebuah sumber, wa yumsika angkat demah, dan bisa menahan apa sumur itu, angka dari Anda, ad-dama kepada darah yang ada di borok Anda itu atau di luka Anda itu. Fa fa'ala rajulu fabari'ah, maka akhirnya melakukan siapa orang laki-laki itu dengan instruksi itu, fabari'ah, maka akhirnya dia sembuh penyakitnya itu. Ini ada cerita dari Ali bin Hasan bin Syakik. Ada seorang namanya Ibnul Mubarak, itu ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Abdurrahman, namanya sendiri Abdurrahman. Katanya laki-laki, saya ini punya penyakit luka berdarah, ya, di lutut saya ini sudah 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Saya obati dengan bermacam-macam obat, tidak sembuh. Saya tanya informasi ke dokter yang manapun juga tidak ada jawaban yang memuaskan. Oh begini, kata Ibnu Mubarak, coba Anda itu pergi, ya, ke suatu tempat di mana, ya, manusia-manusia di tempat itu butuh air. Ya. Lalu kalau sudah ditemukan tempat itu butuh air, maka Anda gali sumur di situ. Dan airnya suruh minum ke masyarakat yang sedang membutuhkan air di situ itu. Mudah-mudahan, ya, sumur itu bisa, ya, menyumbat kepada darah yang
darah yang keluar dari luka Anda itu kan gitu. Akhirnya dia lakukan gali sumur di tempat itu. Cari tempat yang kering, ya, kering kerontang, terus gali sumur ya. Terus akhirnya keluar air di sana itu, maka airnya diminum oleh masyarakat di sana. Akhirnya penyakitnya orang itu atau laki-laki itu sembuh, ya, sembuh. Tidak usah diobati, tidak usah diobati. Cukup buat sumur, ya. Cukup buat sumur, akhirnya dihadiahkan kepada orang yang ada di masyarakat sana itu. Nanggung ya. Qala al-Baihaqi radhiyallahu anhu, ini mungkin pas. Wa fi hadzal ma'na hikayatu hurqati Syekhina Al-Hakim Abi Abdillah rahimahullah. Sama dengan pemahaman ini. Wa fi hadzal ma'na adalah sama dengan makna ini, dengan cerita ini, ceritanya Ibnul Mubarak itu. Hikayatu qurhati Syekhina Al-Hakim Abi Abdillah rahimahullahu. Cerita lukanya guru kita Al-Hakim Abi Abdillah rahimahullahu. Jadi ada guru kita Abi Abdillah rahimahullahu itu punya luka bernanah ya, mirip dengan yang dialami oleh laki-laki tadi itu. Fainnahu qariha wajuhu. Cuman bedanya ya, kalau itu di lututnya yang luka itu, ini mukanya. Kiai kita itu mukanya luka. Ya. Tata bentor, tak tahu gimana. Fainnahu qariha wajuhu. Sesungguhnya guru kita itu Al-Hakim Abi Abdillah itu ya, luka bernanah wajuhu apa mukanya. Wa ajalahu, dan dia telah mengobati kepada lukanya itu atau kepada mukanya itu bi anwa ilmu alaja, dengan bermacam-macam pengobatan. Falam yadhhab, maka tidak hilang-hilang penyakitnya itu. Wa baqiya fihi qariban min sanatin, dan tetap guru kita itu atau syekhina itu fihi dalam penyakitnya itu qariban min sanatin, hampir 1 tahun ya. Kalau tadi itu kan sampai 7 tahun, ini tidak sampai 7 tahun, hampir setahun mukanya itu luka, tidak sembuh-sembuh, tidak ada obat yang mempan untuk menjadi obatnya itu. Akhirnya fa'asalal ustadz al-imama Aba Usman As-Sabuni, maka mohon siapa guru kita itu atau Abi Abdillah itu al-ustadz kepada seorang ustadz al-imam Aba Usman As-Sabuni, ayyad walahu, agar Ustadz As-Sabuni itu suka berdoa untuk kesembuhan Abi Abdillah rahimahullahu. Fi majlisihi, di tempatnya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Fada'alahu, maka akhirnya berdoa siapa As-Sabuni itu, Usman As-Sabuni berdoa lahu untuk Abi Abdillah itu. Wa aksarun nas at-ta'min, adapun kebanyakan manusia yang menyaksikan itu mengucapkan amin ya. Yang doa itu As-Sabuni, terus manusia lain itu mengamini doanya yang dibaca oleh Ustadz Usman As-Sabuni itu. Falamma kanatil Jum'atul ukhra, maka ketika terjadi apa Jumat berikutnya, Jumat yang kedua, tiba-tiba alqat imra'atun fil majlisi ruk'atan bi annaha adat ila baitiha, telah melemparkan imra'atun siapa seorang perempuan fil majlisi di tempat majlisnya Usman As-Sabuni itu, ruk'atan kepada sejarik kain, bi annaha adat ila baitiha, dengan tujuan memberitahukan bahwa dia telah kembali ke rumahnya itu. Wajtahadat fid du'ai lil hakimi Abi Abdillah tilkal lailah, dan dia bersungguh-sungguh fid du'ai, di dalam memberikan ucapan doa lil hakimi, untuk kesembuhan Syekhina Abi Abdillah itu ya, tilkal lailah, pada malam itu. Pada malam itu. Fara'at fi manamiha, maka akhirnya
bermimpi siapa perempuan itu dalam tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu yaqulu laha, seolah-olah Rasulullah itu bersabda laha kepada perempuan itu. Sabda Rasulullah, qulu li abi Abdillah, yuwassi'ul ma'a 'alal muslimin. Ucapkanlah oleh kalian untuk Abi Abdillah itu, yuwassi'ul ma'a 'alal muslimin, supaya meluaskan pemberian air, alal muslimina, atas banyak orang Islam, atas orang-orang Islam. Faji'tu birruqati ilal hakimi Abi Abdillah, maka saya datang, kata perempuan itu, birruqati, dengan membawa sejarik kain itu, ilal hakimi Abi Abdillah, kepada seorang hakim yang namanya Abi Abdillah rahimahullahu. Fa'amara bisuqayatil ma'i, fa'amara, maka memerintahkan siapa al-hakim Abi Abdillah itu, bisuqayatil ma'i, dengan membangun tempat pengumpulan air, tandon lah katakan itu, bisuqayatil ma'i, dengan membuat tandon air gitu ya. Buniyat ala babidarihi, yang dibangun tepat di pintu rumahnya itu. Wahina farau, dan ketika selesai membuat tempat penampungan air itu, minal bina'i, dari pembangunannya, amaro, maka memerintahkan siapa hakim Abi Abdillah itu, bisobbil ma'i fiha, dengan menuangkan air atau mengisi air, fiha, di dalam suqayatul ma'i itu, atau di jambang tempat penampungan air itu. Watarhil jamadi fil ma'i, dan juga memasang es, memasang es, watarhil jamadi, dan memasang es yang beku fil ma'i, di air yang sudah di dalam bejana itu dalam wadahnya itu. Wa akhadhan nasu bisyurbi, dan memulai siapa manusia itu untuk minum. Pamamarra alaihi usbu'un, maka belum lewat alaihi, atas hakim Abi Abdillah itu, waktu 1 minggu, hatta zahara syifa, sehingga tampak kesembuhan mukanya itu. Wazalatil kalquruh, dan menjadi hilang luka yang ada di mukanya itu. Wa adza wajhu ila ahsani ma kana, dan kembali mukanya itu kepada paling baiknya yang ada sebelumnya itu. Wa asya ba'da dzalika sinina, dan hidup siapa Abi Abdillah itu, ba'da dzalika, setelah itu, sinina, beberapa tahun. Ini cerita ceritanya orang menyumbangkan air kepada orang yang butuh air, kan gitu. Apakah butuh untuk minum, apakah butuh untuk air wudu dan lain sebagainya, yang penting sekarang air, begitu. Ini ceritanya ada Abi Abdillah sakit, mukanya itu luka, tidak sembuh-sembuh, diobati dengan segala macam obat, tidak ada. Akhirnya tanya kepada Ustadz As-Sabuni, gimana Ustadz, kok saya ini tidak sembuh-sembuh penyakit Ustadz? Ya, saya mohon sampai untuk mendoakan saya di majelisnya sampai itu di malam Jumat itu. Ya dah, terus doa Ali As-Sabuni itu. Orang lain yang menyaksikan itu ikut mengamini. Jumat berikutnya tahu-tahu ada seorang perempuan memberikan isyarat, melemparkan sejarik kain, menunjukkan bahwa dia telah kembali ke rumahnya, tapi itu bukan istri dari Abi Abdillah, bukan, perempuan lain. Dan dia bersungguh-sungguh ikut mendoakan kesembuhan Abi Abdillah itu di malam itu. Akhirnya dia ditakdirkan bermimpi Rasulullah, Rasulullah bersabda, coba bilang sama Abu Abdullah itu, agar supaya bersedekah air sebanyak-banyaknya kepada umat Islam yang ada di situ. Kan gitu ya. Akhirnya setelah diinformasikan kepada Abi Abdillah oleh perempuan itu, bahwa tadi malam Kiai saya mimpi Rasulullah
soal penyakitnya sampean itu bisa sembuh katanya kalau sampean itu ya banyak memberikan sedekah air kepada umat Islam yang membutuhkan. Kalau perlu sampean itu bangun tandon di sini di depan rumahnya biar orang lain itu banyak ngambil air di situ kan gitu. Betul, akhirnya ya buat tandon di situ, ya, buat penampungan air di situ. Setelah selesai terus diisi dengan air, biar airnya agak dingin maka dicampur dengan es batu ya es batangan itu kira-kira kan begitu. Akhirnya ya orang-orang yang habis puasa itu minum di situ semuanya puas begitu dan tak lama betul sembuh penyakitnya yaitu gara-gara ya gara-gara apa sih ya banyak bersedekah air kepada orang yang membutuhkan air itu. Ini cerita ya, cerita. Tapi insya Allah ya bisa masuk akal juga kan kayak gitu. Kan orang lain yang banyak yang ambil air minum di sana itu kan ikut mendoakan mudah-mudahan sang kiai itu menjadi sembuh penyakitnya kan kayak gitu. Kalau diterima oleh Allah akhirnya ya bagus-bagus saja kan kayak gitu. Wa sabada dzalika sinina. Al-islah bainan nas. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.